Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Raziza dari kelas 643D01. Saya akan menjelaskan penelitian saya tentang kasus korupsi mantan Presiden Korea Selatan, yaitu Park Geun-hye. Park Geun-hye lahir pada 2 Februari 1952 di Daegu, Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Park Geun-hye merupakan Presiden Korea Selatan dan pemimpin konservatif Partai Saemuri. Dia adalah Presiden wanita pertama Korea Selatan pada tahun 2013 sampai 2017. Park Geun-hye dikenal sebagai putrinya Park Chung-hye yang menjadi Presiden Korea Selatan hingga pembunuhannya pada tahun 1979. Park Geun-hye pindah ke Seoul bersama keluarganya pada tahun 1950-an dan dibesarkan di Istana Presiden Korea Selatan. Ia lulus dari sekolah menengah Sacred Heart pada tahun 1970 dan mendapatkan gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Sogang pada tahun 1974. Tahun 1974, ia menjadi ibu negara Korea setelah ibunya terbunuh dalam upaya pembunuhan yang gagal terhadap ayahnya oleh agen Korea Utara, dan 5 tahun kemudian ayahnya dibunuh oleh Kepala Badan Intelijen Pusat Korea. Pada tahun 1998, Park Geun-hye mendaftar sebagai anggota Majelis Nasional sebagai wakil Partai Nasional Agung yang konservatif untuk distrik Daeseong di Daegu. Tahun 1998 sampai tahun 2012 terpilih menjadi wakil Majelis Nasional selama 4 periode. Tahun 2004 dan 2006, Park Geun-hye menjabat sebagai ketua partai selama 2 kali. Pada tahun 2011, ia ditunjuk sebagai Ketua Komite Darurat untuk mendorong reformasi Partai Nasional Besar menjadi Partai Saemuri yang secara efektif menjadikannya ketua partai lagi. Pada tahun 2012, Partai Saemuri yang berkuasa menominasikan Park Geun-hye sebagai pesaing mereka untuk pemilihan presiden bulan Desember. Saingan utamanya Moon Jae-in dari Partai Persatuan Demokratik Kiri Tengah. Pada tahun 2013, ia berhasil mengalahkan Moon Jae-in dan menjadikannya presiden wanita pertama Korea Selatan. Selanjutnya ada munculnya skandal dan keterlibatan kasus korupsi. Surat kabar terbesar Korea, Chosun Ilbo, melaporkan bahwa seorang anggota pemerintahan Park Geun-hye telah mengancam banyak perusahaan besar dengan penerapan audit jika mereka tidak menyumbang kepada 2 perusahaan yayasan amal. Perusahaan-perusahaan tersebut membayar sekitar 70 juta dolar kepada kedua yayasan tersebut, yang kemudian diketahui ada keterkaitan dengan Choi Son-sil, teman dekat Park Geun-hye dan pemimpin sekte agama sintetis yang dikenal sebagai Gereja Kehidupan Abadi. Media Korea memperoleh bukti bahwa Choi telah mengedit pidato presiden dan membaca materi pengarahan presiden. Bukti pengaruh Choi terhadap Park Geun-hye, penyelidik mengetahui bahwa Choi dan rekan-rekannya telah memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan pemerintah, dan Choi ditangkap pada bulan November 2016. Konstitusi Korea memberi Park Geun-hye kekebalan dari tuntutan, namun anggota parlemen memulai proses untuk memecatnya dari kekuasaan. 9 Desember 2016, Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Park Geun-hye dengan selisih yang sangat besar. Pada 10 Maret 2017, pengadilan memutuskan dengan suara bulat untuk menegakkan keputusan parlemen, dan Park Geun-hye menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang terpilih secara demokratis yang dicopot dari jabatannya. Presiden Park Geun-hye dituntut atas tuduhan korupsi sehubungan dengan skandal tersebut. Dan pada tanggal 31 Maret, Park Geun-hye ditangkap. Dan bulan berikutnya, dia didakwa atas 18 tuduhan terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam perannya sebagai presiden. Selanjutnya hasil investigasi dan hukuman. Park Geun-hye ditahan selama persidangan pada bulan Oktober 2017. Pengadilan memerintahkan agar penahanannya diperpanjang hingga April 2018 sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa ia akan berusaha menghancurkan bukti sebelum putusan diambil.
November 2017, ketika persidangan Park Geun-hye sedang berlangsung, Partai Liberty Korea mengeluarkannya dari jabatannya. 6 April 2018, Park Geun-hye dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara dan denda 18 miliar won atau setara dengan 17 juta dolar. Juli 2018, persidangan lain menyatakan Park Geun-hye bersalah atas penggunaan dana pemerintah secara ilegal dan dijatuhi hukuman tambahan 24 tahun penjara. Agustus 2018, pengadilan tidak mempertimbangkan keseluruhan cakupan korupsi Park Geun-hye. Hukuman penjaranya diperpanjang 1 tahun dan dendanya ditingkatkan menjadi 20 miliar won. Hukumannya harus dijalankan secara berturut-turut, bukan secara bersamaan, sehingga total hukumannya menjadi 33 tahun penjara. Namun, dia kemudian diberikan persidangan ulang dan pada tahun 2020, hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, Presiden Moon Jae-in memberikan pengampunan khusus kepada Park Geun-hye dengan alasan kesehatannya memburuk dan ia dibebaskan dari penjara. Sekian penelitian saya tentang kasus korupsi mantan Presiden Korea Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.